dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini menjelang sore kami bersyukur karena Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah. Kami sangat berterima kasih sebab kami tahu ibadah itu adalah berkat yang luar biasa. Sebagaimana Engkau berjanji, Keluaran 23:25, kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, segala penyakit dilalukan dari semua kehidupan kami. Oleh sebab itu kami sangat-sangat bersyukur. Dan saat ini kami rindu Engkau berkati kami lewat pengajaran-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah berkat. Dalam firman-Mu ada pemulihan, ada mujizat, ada pertolongan yang luar biasa lewat pengajaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu urapi hati kami semua, urapi pendengaran kami, kuduskan pikiran kami. Biarlah benih kebenaran ditaburkan jatuh di tanah yang subur. Semua pekerjaan setan yang coba-coba Tuhan menghalangi berkat Bapa Yahweh untuk kami, kami tolak, patahkan, hancurkan darah Yesus berkuasa. Buat kami fokus, buat kami Tuhan betul-betul perhatian terhadap pengajaran. Urapi mempelai-Mu ini Tuhan. Kami siap Tuhan, taburkan benih kebenaran-Mu di hati kami semua. Kami sambut demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Ada sukacita, amin. Amin. Hari ini kita bersyukur Bapak Yahweh baik. Dia masih berikan kita kesempatan, kesehatan, bahkan kekuatan untuk kita bisa ada di hadirat Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana langkah-langkah untuk berhasil. Saya percaya mau dia orang pekerjaannya secara sekuler ataupun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yang namanya berhasil itu pasti semua mau. Amin. Mau dia anak-anak sekolah, pasti dia mau berhasil. Tidak ada yang suka kalau tidak naik kelas. Bahkan saudara, kalau boleh dia belajar sedemikian rupa supaya bisa dapat juara. Apalagi orang dalam dunia bisnis, dunia usaha, tetap mau yang namanya berhasil. Apalagi juga kita dalam pelayanan, terutama dalam pengiringan kepada Bapak Yahweh, saya percaya tidak ada yang mau gagal. Sebab kalau ada yang suka gagal, mendingan tidak usah datang ibadah. Iya toh? Kayak situasi seperti ini, di siang bolong, panas juga, keringatan. Jadi saudara, kalau tidak suka berhasil di dalam Tuhan, terutama berhasil meraih surga saudara, ya tidak usah datang ibadah, tidak perlu susah-susah. Saya percaya kalau kita semua terkumpul, meskipun banyak kesibukan masing-masing, jauh-jauh kita datang, ada yang jauh, ada yang dekat, itu karena kita mau berhasil. Apakah berhasil dalam dunia usaha, berhasil di dalam pendidikan, berhasil dalam pengiringan kepada Tuhan, pada intinya rohani jasmani semua orang yang normal pasti suka berhasil. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara, tentu mau berhasil itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya selalu berpatokan kepada firman. Saya tidak akan berbicara di luar firman. Semua kembali ke firman. Sebab saya mau katakan kunci berhasil, kunci sukses, kunci berkat itu adalah Tuhan. Sebab Tuhan bilang kalau dia buka tidak ada yang tutup. Sebaliknya kalau dia tutup tidak ada yang bisa buka. Biar kita kerja keras saudara. Amsal berapa itu? Begitu jelas dia katakan susah payah tidak menjadikan kaya. Jadi saudara, semua berkat itu, apakah berkat umur panjang, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat semua namanya berkat itu berasal dari Tuhan. Makanya saudara, mau berhasil itu kembali kepada pengajaran firman. Ikut aturannya Tuhan. Karena memang ada contoh-contoh tokoh-tokoh dalam kitab suci, mau dia anak muda, mau dia orang tua, semua mereka berhasil oleh karena mereka hidup sesuai kebenaran. Anak muda saya kasih contoh siapa? Timotius. Timotius itu 17 tahun atau 15 tahun. Jadi gembala sidang, masih muda sekali. Saya lihat anak-anak muda ini di sini rata-rata sudah lebih dari 15 tahun. Jadi tidak ada yang mustahil kalau Tuhan berkenan. Anak muda yang berhasil juga termasuk siapa? Yusuf. Jadi saudara, di contoh-contoh dalam kitab suci, anak muda orang tua, keberhasilan itu tidak mengenal umur. Yang penting dia hidup dengan Bapa Yahweh. Jadi kita akan lihat langkah-langkah itu. Saya mengajak kita buka firman Tuhan yang tidak asing lagi. Sudah banyak. Ini poin pertama. Ada sekitar 5 poin. Tapi poin pertama mari buka Mazmur pasal yang pertama. Ketika saya bilang ayat ini pasti semua sudah tahu. Mazmur pasal yang pertama. Mari saudara, saya mengajak kita buka. Kita baca saja. Mulai ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Tapi kata berhasil di sini ada di ayat yang ketiga. Tapi kita baca saja karena syaratnya juga mulai dari ayat pertama. Mari saudara kita berdiri.
Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama karena cuma 3 ayat. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, katakan amin dan silakan duduk. Puji Tuhan, saudara. Poin yang pertama, langkah untuk berhasil saya taruh di sini adalah ikut standar Dafar atau firman Tuhan. Karena Tuhan ibaratkan poin pertama ini kehidupan saya dan saudara itu seperti pohon. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara lihat, saudara, itu pada kenyataannya seperti itu. Pohon itu tidak akan pernah mati, saudara. Dia akan terus bertumbuh, dia terus akan berbuah. Dan Tuhan umpamakan orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu saya dan saudara, air itu berbicara firman Tuhan. Orang yang selalu menyatu dengan firman Tuhan. Ayat yang ketiga dia katakan apa, saudara? Dia tidak akan pernah layu daunnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Dikatakan apa yang diperbuat. Tidak dikatakan cuma satu macam di sini. Kalau berbicara tentang apa saja yang diperbuat, berarti baik itu dia janji berlaku dalam hal rohani maupun dalam hal jasmani. Jadi poin yang pertama, saudara, mari menyatu dengan firman. Memang kalau menyatu dengan firman itu tidak gampang. Kedengarannya gampang-gampang susah, saudara. Sebab kalau kembali ke ayat yang pertama tadi, orang yang menyatu dengan firman Tuhan itu, saudara, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu kan kita sudah tahu, nasihatnya selalu aneh-aneh. Contoh, kalau sobaku marah, kalau datang di orang benar, pasti orang benar kasih nasihat, mesti berdamai. Iya toh? Ini kalau nasihat orang benar. Kalau mau masuk surga mesti mengampuni. Tapi coba kalau pergi orang fasik, boleh berhenti ke sana. Kalau dia so bikin begitu, pengen balas. Kenapa cuma dia tuh boleh marah? Ngana selalu bodoh, ngana kalau ngana badiam. Itu nasihat orang fasik, saudara. Nah, saudara mau menghindar dari nasihat orang fasik ini tidak gampang. Makanya saya bilang mau menyatu dengan firman itu, kedengarannya gampang-gampang susah. Aduh, kalau dia so bikin begitu, jangan kasih ampun pada dia. Bila perlu sampai 7 turunan. Jangan ngana lupa dia kesalahan. Ini, saudara, nasihat orang fasik. Susah mau kasih tinggal yang seperti itu. Apalagi poin yang kedua, dia bilang apa? Poin yang kedua, berdiri di jalan orang berdosa. Poin yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini terkadang susah mau dihindari. Di mana-mana kerumunan orang banyak itu orang suka. Apalagi sobat kumpul baku cari kutu pembakar lota, so lebih lengkap, saudara. So di situ sampai hal-hal kecil semua pasti diungkapkan. Susah sekali mau menghindar kumpulan pencemooh ini. Kalau terus sudah bergaul, orang mau bilang so suci jongoni. Oh yos, masuk surga jo enteru. Ini orang Manado berbahasa. Serta bergaul ke sana, orang bercerita, kemudian orang ada di situ, orang cuma diam-diam. Paling don tanya, kapan anak? Nyak mulu. Tapi saudara, kalau mau cerita sambung sudah, so jadi ini pencemooh. Jadi saudara, memang mau hidup benar, mau jadi sama dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air, mau hidup merenungkan firman dan hidup sesuai firman itu, memang mesti ada harga bayar. Memang di telinga so mesti tebal, so mesti siap-siap. Kalau jadi dengan orang bayar, rupa tuh betul-betul jangan nih. Rupa tuh so suci-suci jangan nih. So nak bergaul dengan orang kayak apa? Mau dipikir cuma ngoni tuh masuk surga. Memang so mesti siap dengar, saudara. Tapi memang saudara, mau masuk surga, mau berhasil, mesti menghindar dari situ, saudara. Karena ayat ketiga ini begitu jelas. Tapi ayat ketiga ini kita alami keberhasilan. Dia persyaratan mulai dari ayat pertama, saudara. Jadi, ternyata poin pertama, kalau mau suka berhasil, mesti menyatu dengan firman. Dan syarat untuk menyatu dengan firman, khususnya di ayat ini, hindari tukar lota yang masuk-masuk akal, saudara. So boleh berhenti itu duduk dalam kumpulan-kumpulan yang nawar-war. Amin.
Lebih baik kita ada dalam persekutuan orang benar. Biar orang bilang sok-sok suci, sok-sok kudus. Memang mesti kudus masuk surga. Firman Tuhan bilang apa? Siapakah yang boleh naik ke atas gunungku yang kudus? Hanya mereka yang suci hati, bersih tangan. Memang mesti kudus. Tidak ada saudara yang najis. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu katakan, di sana tidak ada sesuatu yang najis. Dan memang begitu, kalau kita ditolak oleh dunia tidak menerima kita dikata-katain kata-kata yang tidak enak, memang mesti siap terima. Jadi saya mau katakan, mulai sekarang kalau hari-hari kemarin masih suka kumpul-kumpul dalam kumpulan pencemooh, tidak dilarang berkumpul. Tidak dilarang kita bergaul. Bapak Yahweh tidak pernah larang kita berkumpul, bergaul, tidak. Tapi saudara, isi dari pergaulan kita itu apa dulu? Isi dari cerita perkumpulan kita itu apa dulu? Kalau kita kumpul-kumpul kemudian bersaksi tentang kebaikan Tuhan, puji Tuhan, berkat. Tapi kalau kita kumpul kemudian ada cemooh di sana, siap-siap saudara, biar dia mau berusaha tidak akan berhasil. Karena ada penghalang. Biar dia mau cakar tidak akan berhasil saudara. Karena ada dosa. Firman Tuhan katakan kan, telinga Tuhan tidak kurang tajam, pendengaran Tuhan tidak kurang panjang. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam. Tapi yang merupakan pemisah adalah dosa. Jadi kalau masih suka yang kayak Mazmur pertama ini, siap-siap saudara, saya mau katakan, so di situ penghalang berkat paling besar. So di situ penghalang untuk berhasil. Jadi selama ini saudara, mari kita renungkan, apakah hidup saya selama ini sudah ada dalam kumpulan orang benar, ataukah masih pada kategori kumpulan orang fasik? Itu saja saudara. Karena sekali lagi, penghalang berhasil, penghalang berkat itu adalah dosa. Poin yang kedua, saya tidak lama di situ karena masih banyak ayat. Mari kita buka Yosua pasal yang 1 ayat yang ke-8. Tetap sama tapi ada poin khusus juga di sini. Coba yang sudah dapat silakan Yosua pertama ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sana juga ada kata berhasil. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak cukup sampai berhasil, tapi juga beruntung. Karena memang pada kenyataannya saudara, sekarang saya lihat saudara, ada juga orang yang sudah berhasil tapi belum beruntung. Contohnya apa? Banyak juga yang sudah insinyur, banyak juga yang sarjana, tapi belum punya pekerjaan. Banyak ngamen di Jakarta itu, jangan pikir orang tidak punya pendidikan. Berarti mereka sudah berhasil dari segi pendidikan, tapi belum beruntung. Harusnya kalau sudah sarjana, sudah insinyur, itu harusnya di kantor, bukan ngamen, betul? Bahkan banyak juga yang jadi pencopet. Padahal dari segi pendidikan sudah berhasil. Jadi ternyata saudara, untuk mencapai yang namanya keberhasilan dan yang namanya keberuntungan, dalam Yosua pasal 8 ini ada beberapa, pasal 1 ayat 8 ada beberapa pesan, yaitu perkatakan firman Tuhan. Ini mulut. Kalau tadi renungkan firman, menyatu dengan firman, tapi ini saudara perkatakan firman. Mengapa perlu perkatakan firman? Saudara, kita perlu sadar firman itu terlalu sangat berkuasa. Ingatkah saudara ketika Bapak Yahweh menciptakan langit dan bumi? Semua yang kita lihat di sekitar kita ini semua jadi cuma Tuhan berfirman. Berarti firman Tuhan itu berkuasa. Mengapa kita perlu perkatakan firman? Karena coba baca ini ayat hafalan saudara, tapi ada kaitan Amsal 18 ayat 21. Ini semua ada kaitan, ini mengenai perkataan. Perlu menyampaikan firman. Kalau tadi di Mazmur merenungkan firman, sekarang perkatakan. Jadi renungkan kan baru di pikiran, di hati. Tapi kalau dalam Yosua ini perkatakan. Coba silakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Mengapa perlu perkatakan firman? Karena Amsal 18 ayat 21 dia katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan makan buahnya. Jadi kalau tiap hari bangun tidur kita perkatakan firman, Tuhan terima kasih, Tuhan janji berkat-Mu selalu baru tiap pagi. Itu yang jadi. Sebelum saya lanjut masih ada kaitan Bilangan 14 ayat 28. Ini sama, masih tetap perkataan. Bilangan 14 ayat 28 silakan.
Katakanlah kepada mereka, Iya. demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, Iya. bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, Iya. demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ada kaitan. Tadi dia bilang hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka makan buahnya. Sementara di Bilangan 14:28 dia bilang, bilang kepada Israel, apa yang kamu katakan itu yang aku buat. So itu saudara, coba belajar bangun pagi. Tuhan terima kasih berkat-Mu hari ini selalu baru. Jangan bangun pagi saudara kata-kata soe, kata-kata sial, itu terus bersungut-sungut. Bangun pagi belum terakhir mengucap syukur, sudah. So ingat lebih dulu orang pesalah. Pemulai saudara. Seperti yang saya katakan, kalah kuat bebe. Saudara, jangan seperti itu. Jangan jadi anak Tuhan, saudara. Karena ini firman jelas. Yosua berhasil pesan Tuhan paling pertama. Sebelum dia bertindak, memimpin bangsa Israel melanjutkan kepemimpinan dari Musa. Poin pertama Tuhan pesan, perkatakan firman. Kemudian lakukan, renungkan itu, lakukan itu siang dan malam. Berbicara siang malam itu berarti di segala waktu. Betul kan? Kalau bicara siang kemudian malam, itu kan pergantian soal waktu. Dalam arti Tuhan mau saudara, orang hidup ini supaya berhasil, itu segala waktu itu orang renungkan dan perkatakan firman. Jangan renungkan nasib. Mau renungkan nasib sampai dimanapun tidak akan bisa tolong orang. Tapi coba orang perkatakan firman. Kalaupun saat ini kita masih dalam keadaan pergumulan, tiap hari katakan firman. Tuhan, saya percaya janji-Mu. Engkau berfirman, Engkau menyertai aku. Itu kan firman. Tuhan, saya pegang janji-Mu. Engkau berfirman, ketika aku berdoa, aku mencari, aku mendapat. Ketika aku meminta, Engkau berikan. Ketika aku mengetok, pintu dibukakan. Itu kan gemakan firman. Tuhan, saya percaya Engkau berjanji, ketika saya sakit, saya berdoa, Engkau sembuhkan. Tuhan, Engkau berjanji, Engkau memberkati. Ketika aku minta, apa yang aku minta itu yang aku terima. Itu firman. Coba lebih baik kita perkatakan firman daripada kita perkatakan kata-kata yang tidak memberkati. Ingat baik saudara. Coba mulai sekarang renungkan baik-baik ini Amsal 18:21 dan Bilangan 14:28. Bahaya saudara. Karena firman Tuhan katakan, dengan mulut kamu dibenarkan, dengan mulut juga kamu disalahkan. Makanya saudara, coba tanya anak dua ini. Sampai sekarang saudara, mereka ada di sini. Coba tanya saudara, dari kecil sampai besar, semarah-marahnya saya, karena namanya orang tua terhadap anak, tidak ada orang tua di dunia yang tidak pernah marah anak. Bahkan Tuhan bilang, kalau dia kasih, dia tegur, makan dia hajar. Tapi saya saudara punya prinsip dari dulu, lebih baik saya hajar, itu masih ada di firman, daripada saya mengucapkan kata-kata yang mengandung kutuk. Saya tidak pernah, biar saya so marah, tidak pernah kita mau bilang, pe bodok lengana, pe biongo lengana. Jangan heran anak jadi bodok saudara. Jangan heran kalau anak jadi biongo. Apalagi saudara, sangat bahaya kalau di sekolah mungkin dia penilai kurang bagus. Harusnya jadi orang tua kita apresiasi deh, banyak belajar supaya ngana bisa pandai. Bukan pulang-pulang kemarin, kita penilai cuma biar mendasar ngana kau buta huruf. Saudara mau jadi apa saudara? Biar dia mau belajar, tetap buta huruf. Karena tiap hari digemakan. Saya ingat sekali dulu waktu almarhum sering berkhotbah, dia berdoa, dia selalu katakan itu. Ada satu ibu yang datang bergumul di pastorinya, kemudian ibu ini saudara menggumuli anaknya yang memang saudara secara lahiriah itu selalu menyakitkan. Ketika selesai berdoa, bapak almarhum tanya tentang anaknya, kong ibu ini menjawab pak almarhum, memang dasar dia pepait ayam soteto. No saudara, bapak almarhum langsung bilang, aduh ternyata ini anak ini jadi begini karena ibunya yang sering menggemakan. Bayangkan kalau dia pepait ayam soteto. Jadi apa itu saudara? Sedangkan kita sudah gumuli, kita sudah doakan, kita sudah orakan yang baik-baik, kita masih perlu bergumul. Apalagi kalau tiap hari kita katakan kata-kata kutuk. Mudah-mudahan kesana ngana jadi soe. Mudah-mudahan ngana keluar kesana kunci
cilaka. Saudara, buruk. Mulai sekarang coba perkatakan kepada diri kita hal-hal berkat. Amin. Mungkin lagi usahamu lagi mandek, Tuhan terima kasih. Karena ini Amsal 18:21 gemakan kan? Tuhan terima kasih, usaha saya hari ini diberkati. Padahal mungkin kenyataan secara lahiriah lagi mandek, mungkin lagi menurun. Ataukah engkau yang belum punya pekerjaan, Tuhan terima kasih buat pekerjaan yang terbaik yang engkau sudah berikan kepada saya. Lambat atau cepat firman Tuhan katakan, apa yang kamu katakan itu yang aku buat. Amin. Haleluya. Saudara diberkati. Ini firman, saudara. Kalau suka berhasil, mulai sekarang seperti Raja Daud berdoa, Bapa Yahweh, berjaga-jagalah di pintu bibir hamba-Mu ini. Karena saudara harus sadar, perkataanmu itu yang akan engkau nikmati. Makanya saya kalau ada narwastu bilang, Mak susah. Jangan dibilang-bilang susah. Jangan gemakan susah. Karena memang saudara, tidak boleh saudara. Karena lain kali kalau dia alami kesulitan-kesulitan di sekolah, dia juga bilang, Mak susah. Enggak. Bagaimana sudah jaga orakan itu yang susah. Tidak boleh saudara. Apalagi kita sudah jadi anak Tuhan, kita mengerti firman. Jangan sekali-kali, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, jangan gemakan. Semakin engkau gemakan, semakin engkau perberat keadaan. Tapi biar dalam keadaan sulit, tapi ketika engkau gemakan Tuhan, gampang. Tuhan kita pasti berhasil. Meskipun kelihatannya tidak bisa, tapi kita gemakan Tuhan, kita pasti bisa. Mungkin kita tidak ada kekuatan, kita tidak mampu pergumulan ini, tapi kita gemakan Tuhan, kita pasti mampu. Tuhan, semua pergumulan ini pasti berlalu. Pasti saudara. Ini bukan kata saya. Ini pengajaran firman. Hati-hati dengan mulut kita kalau suka berhasil. Amin. Mulai sekarang orakan yang baik terhadap anak-anak kita. Orakan yang baik-baik kepada suami kita. Orakan yang baik-baik untuk istri kita. Biarpun lain kali menjengkelkan mungkin. Aduh, terima kasih suami, engkau adalah suami yang paling terbaik. Gemakan yang baik tentang orang tua kita. Gemakan yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Amin. Boleh? Memang saudara butuh hati. Ketika disakiti kemudian kita harus bilang, Bapak Yahweh memberkati Jopangana. Waduh, haleluya. Ibu Christine boleh? Memang harus ada harga bayar. Ketika kita difitnah, kemudian kita harus katakan, terima kasih Tuhan. Berat saudara. Tapi saudara, mari kita belajar. Ketika ada persoalan datang, harusnya kita bilang, Tuhan, terima kasih, ini berkat. Amin. Apa yang kita gemakan itu betul-betul akan jadi berkat. Poin yang selanjutnya, poin yang ketiga. Ini juga saya pikir termasuk sangat penting, saudara. Memiliki pandangan yang benar tentang uang. Atau saya bisa katakan tidak salah dalam menggunakan uang. Ini ada sangkut paut dengan keberhasilan. Coba baca di dalam, satu orang baca dalam 1 Timotius 6 ayat 10, Pengkhotbah 5 ayat 9. Silakan. Karena agar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ini ayat-ayat tentang uang. Saya mau katakan uang itu tidak salah. Yang salah kalau kita salah gunakan. Banyak orang udah berhasil karena salah dalam mempergunakan uang. Saya kasih contoh. Begitu saudara ini, begitu dia butuh sesuatu, dia berdoa. Ini cuma contoh. Berdoa minta ke Tuhan. Begitu Tuhan kasih saudara berkat itu berupa uang, saudara setelah dia terima, dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Malah dia gunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Makanya saudara, hidup saya dan saudara kalau sekarang saya bisa katakan, coba bedakan yang namanya kebutuhan dan yang namanya keinginan. Keinginan itu apa saudara? Hidup kita cuma kemurahan Tuhan. Ketika Tuhan kasih berkat, kita salah gunakan.
Saya kasih contoh salah mempergunakan uang itu apa? Beli minuman-minuman keras. Iya toh? Beli itu hal-hal yang istilahnya hal-hal yang tidak mendatangkan berkat, yang justru merusak dirinya sendiri. Ini kan salah dalam mempergunakan uang. Saudara, bahkan apa saudara? Lebih parah lagi, ada begitu banyak orang saudara paling suka sekali main judi. Ini kan uang saudara. Sebenarnya berkat, tapi berkat yang salah digunakan saudara. Pada ujung-ujungnya saudara, banyak kesaksian yang saya dengar. Banyak yang istilahnya usahanya sebenarnya sudah diberkati, bangkrut cuma gara-gara judi. Itu bukan cuma 1-2 orang saya dengar kesaksian. Ini kan berarti tidak berhasil. Karena salah menggunakan uang. Tidak berhasil dalam arti begini saudara. Kalau saudara secara lahiriah saja, untuk ukuran kesehatan saja sudah ditulis, merokok dapat membunuhmu. Iya toh? Ketika mabuk-mabukan dapat merusak anggota tubuhmu. No, kalau ini diri so rusak, itu kan berarti tidak berhasil. Kalau diri so rusak, mau bikin apa saudara? Ini contoh-contoh saudara. Jadi termasuk saudara, kalau kita suka berhasil, jangan salah dalam mempergunakan uang. Jangan salah saudara. Jadi saya percaya saudara, sebelum, meskipun saya tidak jelaskan lebih jauh lagi tentang uang, saudara pasti sudah tahu. Uang itu yang baik arahnya kemana. Tentu saja kalau kita pakai uang untuk memberkati pekerjaan Tuhan, pasti kita berhasil. Karena itu banyak janji dalam firman Tuhan. Siapa yang menabur, dia pasti menuai. Orang yang memberi pasti menerima. Nah ini saudara, saya pun terangkan lebih jauh, saudara sudah sangat paham. Yang mana tuh salah mempergunakan uang, yang mana itu yang benar mempergunakan uang, yang betul-betul membuat orang berhasil. Banyak orang saya lihat saudara berhasil, saudara. Saya kasih contoh, ada satu keluarga, dulu kami sama-sama saudara, saya lihat sekali persis orang ini. Dalam keadaan yang hidup ekonominya masih, saya bisa katakan, saya bisa katakan standarnya di bawah. Tapi saya lihat orang ini saudara, mereka suami istri begitu kompak. Mereka berkati terus pekerjaan Tuhan. Mereka berkati terus pekerjaan Tuhan. Mereka perhatikan di keadaan dalam pelayanan, dalam gereja. Pokoknya saudara, soal kebutuhan-kebutuhan mereka perhatikan sekali. Saya tahu persis karena saya bersama-sama saudara. Apa yang terjadi sekarang kalau saya lihat, termasuk jadi pengusaha diberkati. Tidak punya modal, punya pengalaman yang luar biasa, atau punya pendidikan gelar yang banyak. Tidak saudara, karena saya kenal persis orang ini. Karena apa saudara? Tidak salah dalam mempergunakan uang, sehingga dia berhasil, dia diberkati. Poin yang selanjutnya, poin yang keempat, masih ada kaitannya saudara, tapi saya taruh poin yang keempat ini saudara, yaitu memberi atau rela berkemurahan hati. Silakan Matius 5 ayat yang ke-7. Ini orang yang suka berhasil saudara. Matius 5:7 silakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, Ya. karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemudian Amsal 11 ayat 25. Siap-siap satu orang, Lukas 7 ayat 2-5. Karena banyak ayat, jadi saya minta tolong kalau lain bisa. Siapa banyak memberi berkat, Ya. diberi kelimpahan. Ya. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Lukas 7 ayat 2-5 silakan. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai Iya. seorang hamba yang Iya. sangat dihargainya. Iya, Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. iya, Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. iya. Terus, Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak untuk ditolong, iya. sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Kisah 10 ayat 1-2 silakan. Saya baca dulu semua yang lain supaya saya jelaskan satu kali, tidak berayat-berayat. Kisah 10 ayat 1-2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Iya. Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Iya. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Elohim, Iya. dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, Iya. dan senantiasa berdoa kepada Elohim. Saudara, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, jelas seorang perwira tadi, ini dua pribadi perwira, tapi perwira yang berbeda. Saudara lihat kehidupan mereka, saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang berhasil. Saya katakan berhasil di sini sekali lagi rohani dan jasmani.
Mereka berhasil rohani, mereka berhasil jasmani. Karena perwira di dalam kitab Lukas tadi saudara, catatan yang dikatakan dalam firman Tuhan itu apa? Ketika dia punya hamba, ini dapat masalah saudara dia. Hamba yang dia kasih sakit. Ketika dia datang meminta pertolongan, orang Yahudi katakan kepada Yesua, dialah yang engkau tolong. Kenapa? Karena dialah yang menanggung pembangunan bait suci kita. Kemudian Kornelius tadi, Tuhan bilang apa? Karena dia selalu memberi sedekah. Sehingga ending cerita dari Kornelius ini saudara, oleh karena dia punya hati yang berkemurahan, dia punya hati yang betul-betul mau memberi, sama dengan perwira tadi di dalam kitab Lukas. Ending cerita ini, keluarga dari Kornelius seisi rumah itu mengalami keselamatan. Ini kan berarti berhasil. Mereka bukan cuma berhasil dalam hal rohani, tapi diberkati juga dalam hal jasmani. Jadi poin yang keempat, kalau suka berhasil, mari rajin-rajin memberi dan bermurah hati. Tidak rugi saudara kita jadi orang yang murah hati. Ketika kita berbeban dengan orang lain, contoh dari perwira ini, dia berbeban dengan hambanya yang sakit. Dia bermurah hati kepada hambanya yang sakit. Pada akhirnya juga saudara, dia berhasil. Artinya apa yang diharapkan itu yang dia terima. Ini ayat-ayat firman Tuhan saudara. Memang untuk bermurah hati itu sekali lagi tidak semudah omongan. Butuh yang namanya pengorbanan. Tapi kalau kita jadi orang yang murah hati, orang yang murah hati itu cepat sekali berbelas kasihan. Dia tidak bisa lihat orang susah. Jadi saudara, orang yang murah hati, dia tidak bisa lihat orang susah. Tapi kalau orang yang keras hati, dia susah kalau lihat orang senang. Kebalikan saudara. Tuhan mau supaya kita jadi orang yang murah hati. Poin yang terakhir, orang yang suka berhasil, kategori yang kelima adalah orang yang rela mengampuni. Coba saya mengajak kita semua buka di dalam Kejadian ini, ayat-ayat juga cukup banyak. Kejadian 45 ayat 5 dan ayat 15. Sebentar, Kejadian pasal yang ke-50. Jadi satu orang Kejadian juga 45 ayat 5, satu orang Kejadian 50. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Kejadian 50 ayat 15 sampai 20. Silakan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Tuhan ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Tuhan? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, coba satu baca Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 1 Samuel 24 ayat 1-8 silakan. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukannya lah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Yahweh kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tangan. Maka berbuatlah kepadanya
Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan ya Allah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Yahweh, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Yahweh. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam firman Tuhan ini, saudara, seperti yang saya katakan tadi, poin yang kelima, orang yang berhasil adalah orang yang rela mengampuni. Dari anak kecil, orang muda sampai orang tua, semua yang hadir di sini, kalau engkau suka berhasil dalam hidupmu, jadilah orang yang suka mengampuni. Rela mengampuni. Karena contoh Yusuf dan Daud, orang-orang sukses, orang-orang berhasil. Karena apa? Mereka punya hati yang tidak pernah simpan dendam. Kalau mau pikir sakit yang dialami oleh Yusuf, sakit yang dialami oleh Daud, saudara. Tapi sudah bayangkan, Daud ini jadi buronan 7 tahun mau dibunuh. Tapi ketika dia ada kesempatan 2 kali, masih ada di 1 Samuel 26, tapi kita baca terlalu panjang, saudara. 2 kali dia punya kesempatan sebenarnya untuk membunuh Saul yang sebenarnya berikhtiar untuk membunuh dia. Tapi saudara, dia bilang dijauhkan. Kalau pikir dia dikejar-kejar, itu berarti kan dia punya rela ya hati. Dia punya hati yang rela mengampuni. Begitu juga Yusuf. Yusuf punya proses tidak gampang, saudara. Pertama dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dibuang ke dalam sumur. Sesudah itu dia dijual. Sesudah dia dijual di rumah Potifar, dia difitnah. Sesudah dia difitnah, dia dijebloskan ke dalam penjara. Pakai logika sakit begini, bisa balas dendam. Tapi kenapa, saudara, Yusuf bisa jadi orang yang terkenal di Mesir? Karena ternyata dia punya hati yang rela mengampuni. Saudara baca tadi, saudara, waktu dia bertemu dengan adik kakak-kakaknya, saudara, mereka sudah dalam keadaan ketakutan. Mereka pikir, aduh, sudah, dia sudah jadi penguasa, pasti dia balas dendam 4 orang. Tapi apa, saudara? Yusuf justru bilang, dia ada di sini bukan karena dia, tapi bukan juga karena kamu, tapi Tuhan yang suruh. Bayangkan, saudara, Tuhan yang suruh kode proses berat. Tidak gampang, saudara. Halo? Adakah hatimu beres di hari-hari ini? Relakah engkau melupakan yang menyakiti hatimu? Saudara, ini saudara sendiri, saudara. Bukan orang lain. Saudara sendiri yang menjual, saudara sendiri yang sebuang dalam sumur. Ada di sini yang masih jasimpang orang bersalah? Kalau masih jasimpang orang bersalah, jangan berharap mau berhasil sama Yusuf dan Daud. Tapi sesakit apapun yang engkau terima, seperti Yusuf sekalipun, saya percaya di sini juga belum ada yang menerima penderitaan seperti Yusuf, iya kan? Di antara kita di sini kan belum ada tuh yang ada isi dalam sumur 4 orang. Belum ada yang jual 4 orang tuh. Belum ada yang kesisi di penjara 4 orang. Jadi kalau cuma proses ringan, cuma orang jaga bicara-bicarakan, cuma orang dah sindir-sindir akan, kok mau bangga dada? Perlu bertobat, saudara. Karena Yusuf sedangkan sudah di penjara, tidak simpan dendam. Rela mengampuni, saudara. Sehingga jangan heran dia berhasil. Firaun bilang apa? Soal kekuasaan sama. Semua Mesir tunduk kepada perintah Yusuf. Yang beda cuma kursi. Karena memang Firaun raja. Tidak mungkin tahta itu ada 2. Pastinya cuma 1. Tapi Firaun bilang soal kekuasaan sama. Dia dengan Yusuf. Ini kan luar biasa. Daud juga dari buronan diangkat jadi raja. Karena apa, saudara? Punya hati yang tidak simpan-simpan akar pahit. Punya hati yang beres. Tidak punya hati yang dongkol. Tidak punya hati yang marah-marah. Tidak punya hati yang istilahnya, saudara, dendam kesumat. Tidak ada hati seperti itu. Jadi sekarang, kalau masih ada yang tak salah-salah, cepat berdamai kalau suka berhasil. Amin. Haleluya. Kalau suka berhasil, suka diberkati, mulai sekarang kasih beres baik-baik orang hati. Kalau terang beres hati, saya percaya 5 poin ini sudah cukup membuat kita berhasil. 5 poin ini ketika kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, sudah sangat cukup membuat kita diberkati. Saya ulangi, poin yang pertama yaitu renungkan firman Tuhan.
Poin yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Poin yang ketiga, jangan salah dalam mempergunakan uang. Poin yang keempat, rela berkemurahan hati, dalam arti murah hati. Kemudian poin yang kelima, rela mengampuni. Ketika 5 poin ini ada, saya percaya kita pasti diberkati oleh Bapak Yahweh. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pengajaran dapur-Mu pada hari ini. Tanamkan di hati dan batin kami Tuhan, agar supaya kami jadi orang-orang yang berhasil. Kalaupun ada kekerasan hati, ada egois, Bapak yang mampukan kami untuk melepaskan itu dari kami. Apabila masih ada dendam, apabila masih ada akar pahit, apabila masih ada marah, apabila masih ada perselisihan yang merupakan penghalang kami berhasil, Roh Kudus cabut, mampukan kami untuk melepaskan semuanya itu, sehingga kami mengalami keberhasilan baik dalam rohani maupun dalam jasmani. Kami diberkati luar biasa. Ini doa syukur kami, tanamkan benih kebenaran ini terus di hati batin kami. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Berkati penyembahan kami demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.